Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Rafiqah Majid. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah hari ini aku masih diberikan kesempatan untuk upload dan share video lagi. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin dulu terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Dan semoga aja enjoy nonton video aku sampai selesai. Dan semoga aja ada sedikit manfaat yang bisa diambil dari video yang aku share hari ini ya teman-teman. Nah di video kali ini aku tuh mau bikin kolak ya teman-teman. Mau bikin kolak singkong sama pisang. Ini tuh requestan pak suami gitu. Nah aku tuh emang sering banget bikin kolak gitu ya. Nggak cuma di saat bulan Ramadan aja, tapi di hari-hari biasa pun aku tuh sering bikin gitu ya teman-teman. Karena emang pak suami aku tuh suka kayak kolak, terus juga kacang hijau kayak gitu. Jadi kalau misalkan lagi libur kerja tuh sering banget aku tuh dapat requestan gitu buat bikin kolak ataupun bubur kacang hijau. Nah kemarin itu aku tuh beli singkongnya 1 kilo ya teman-teman, dan untuk pisangnya itu 1 sisir. Untuk singkong 1 kilonya di sini itu harganya Rp5.000 ya teman-teman. Sedangkan untuk pisangnya itu pisang kepok tapi yang masih kecil-kecil gitu. Kemarin tuh kalau nggak salah harganya tuh 10.000 gitu. Nah ini untuk singkongnya itu aku rebus dulu ya, karena kan kalau singkong itu agak keras ya dan masaknya agak lama. Jadi ini singkongnya aku masak dulu sampai nanti kayak agak sedikit mekar gitu ya singkongnya. Baru deh nanti aku masukin untuk potongan si pisangnya. Nah sambil nunggu singkongnya ini mendidih terus juga agak empuk gitu ya dan sedikit mekar kayak gitu, ini aku potong-potong untuk pisangnya. Untuk motongnya nggak terlalu besar ya teman-teman, segini aja. Dan pisangnya ini nggak aku masak semua karena aku tuh pengen bikin pisang goreng juga. Jadi ini aku sisain segini, pengen bikin pisang goreng karena aku tuh juga suka banget sama pisang goreng ya teman-teman. Dan ini aku mau buang dulu untuk kulit pisangnya, mau buang ke tempat sampah. Nah ini lanjut aku aduk-aduk ya teman-teman, karena udah mendidih gitu. Aku mau lihat dulu udah pada mekar belum. Ternyata singkongnya belum pada mekar, jadi aku tutup lagi, aku tunggu lagi. Nah sambil nungguin si singkongnya ini agak matang gitu, ini aku juga sambil beresin yang lainnya ya teman-teman, seperti lap-lap kompor, terus juga lap meja kompor. Dan ini aku buka lagi tutup pancinya dan ternyata itu singkongnya belum mekar ya teman-teman. Emang sih agak lama kayak gitu, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting nanti singkongnya itu empuk gitu ya. Nah di sini aku juga masukin untuk daun pandan. Ini tuh daun pandan yang aku ambil kemarin ya teman-teman. Jadi udah mulai kering kayak gitu, tapi nggak apa-apa. Ini aku masukin aja. Terus aku tambahin juga untuk gula merah. Ini tuh gula merah atau gula aren gitu ya teman-teman. Aku tuh kadang susah ngebedain gitu antara gula merah, gula aren kayak gitu karena hampir sama. Tapi ini tuh yang warnanya agak oranye gitu ya, yang manis. Soalnya kadang aku tuh beli gula merah gitu, ada yang warnanya agak sedikit hitam gitu loh teman-teman. Dan aku tuh kurang suka, aku sukanya yang warnanya agak oranye-oranye kayak gini. Nah ini aku tutup lagi dan aku tungguin sampai gulanya bener-bener larut ya teman-teman. Nah ini udah larut semua sepertinya, dan aku buka udah mendidih juga. Lanjut habis ini baru deh aku masukin untuk potongan si pisangnya. Dan karena pisangnya itu kan udah matang, udah empuk, jadi nanti untuk masaknya tuh nggak usah terlalu lama. By the way, ini nanti juga aku bakal tambahin untuk gula pasir ya teman-teman, gula putih gitu. Karena kalau misalkan nggak ditambahin, cuma pakai gula merah aja itu rasanya kurang manis. Untuk gula pasirnya sendiri di sini aku pakainya nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena tadi itu sempet aku cicipin gitu, rasanya udah agak manis meskipun pakai gula merah aja. Jadi di sini aku pakainya tuh sekitar 5 sendok makan aja ya teman-teman. Itu rasanya udah pas banget, udah manisnya pas, nggak over dan nggak hambar juga. Oke deh, sambil masak-masak kolak ini aku juga mau sharing-sharing ya teman-teman tentang cara berhemat dengan penghasilan kecil. Ini tuh anti boros dan mudah banget dicoba ya teman-teman.
Kebutuhan dan juga tuntutan hidup yang kian hari kian meninggi, rasanya tuh seperti nggak cukup gitu ya teman-teman dengan penghasilan kecil. Tapi bagaimanapun itu, meskipun penghasilannya kecil, kita tuh harus bisa menabung kayak gitu ya teman-teman. Nah, gimana sih caranya bisa menabung? Yaitu dengan hidup hemat ya teman-teman. Berhemat ternyata bisa diterapkan melalui berbagai cara ya teman-teman, yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Namun kita tuh perlu konsisten gitu ya untuk menerapkannya. Nah, di sini aku bakal sharing nih tips untuk berhemat dengan penghasilan kecil. Yang pertama yaitu memasak sendiri ya teman-teman. Memasak masakan sendiri tentu lebih menghemat pengeluaran ya teman-teman dibandingkan harus membeli makanan dari luar. Meskipun kalau misalkan memasak sendiri itu harus meluangkan waktu dan juga tenaga yang ekstra ya teman-teman. Tapi ini salah satu cara agar kita tuh bisa berhemat kayak gitu ya teman-teman. Oke nih, aku potong dulu untuk tipsnya. Ini tuh aku kedatangan tamu. Ini tuh ada teman-teman aku juga sesama konten kreator. Ini tuh jauh-jauh dari Maja. Ada Mama Nara dan juga ada Mam Sherina Novianti. Kalau Mam Sherina ini tetangga aku ya teman-teman, gak jauh rumahnya. Nah, ini tuh pas banget aku abis bikin kolak, terus mereka itu datang. Jadi ya udah, ini aku suguhin aja buat makan kolak. Ini masih anget banget teman-teman. By the way, untuk Mama Nara dan juga Mam Sherina, terima kasih udah ngeluangin waktu buat main di rumah aku. Semoga nggak kapok ya, dan lain waktu bisa main lagi. Oke, ini aku lanjutin lagi ya teman-teman, tips hemat dengan penghasilan kecil. Nah, yang kedua itu belanja di pasar tradisional ya teman-teman. Berbelanja di pasar tradisional itu banyak banget kelebihannya ya teman-teman. Di antaranya itu barang yang dijual lebih beragam dan dalam kondisi masih segar ya teman-teman. Terus harga barang yang ditawarkan juga lumayan murah dibandingkan di kayak kios-kios kayak gitu ya. Nah, sebelum berbelanja, alangkah lebih baiknya kalau kita tuh membuat daftar belanjaan yang dilengkapi dengan jumlah uang maksimal yang harus kita keluarkan ya teman-teman untuk membeli suatu barang. Hal ini akan menghindari pembelian barang yang tidak diperlukan. Nah, tips yang selanjutnya yaitu kurangi pemakaian listrik ya teman-teman. Cara sederhananya, kita bisa mematikan lampu yang tidak digunakan atau bisa mengganti lampu dengan lampu yang hemat listrik ya teman-teman, hemat energi kayak gitu. Terus untuk colokan listrik juga, colokan listrik apapun tetap bisa menyedot listrik ya teman-teman, bahkan ketika sedang tidak digunakan. Oleh karena itu, segera cabut colokan apapun kalau sudah tidak dipakai lagi. Nah, tips yang selanjutnya yaitu batasi akses hiburan ya teman-teman. Batasi maksudnya di sini itu mengurangi gitu ya, bukan yang nggak ada hiburan sama sekali. Hiburan tetap penting tapi harus dibatasi sesuai dengan budget dan juga anggarannya, agar keuangan kita itu tidak boncos gitu ya teman-teman. Jalan-jalan atau ngemal itu boleh-boleh aja ya teman-teman, tapi jangan setiap hari karena bikin boncos juga ya. Karena kan kalau misalkan jalan-jalan kayak gitu tuh nggak cuma jalan-jalan aja ya, pasti beli jajan atau beli apa kayak gitu yang ngelihat-ngelihat sesuatu pengen beli. Atau untuk hiburan kita tuh bisa memanfaatkan fasilitas gratis ya teman-teman. Misalkan ke taman yang gratis, terus juga kalau misalkan ada kayak pasar malam gitu, itu kan gratis ya, nggak bayar. Palingan kalau misalkan bayar itu kalau mau naik wahana atau apa kayak gitu. Nah, menurutku itu lebih lebih hemat kayak gitu ya, ketimbang harus ke kayak time zone gitu. Emang sih untuk fasilitasnya itu beda, tapi biasanya anak-anak itu ya senang-senang aja ya teman-teman. Alhamdulillah untuk anak-anak aku sendiri itu yang penting bisa main gitu ya teman-teman, entah di mana gitu tempatnya, nggak harus yang kayak di time zone atau apa, itu mereka udah seneng banget. Lanjut lagi di tips hemat dengan penghasilan kecil, yaitu dengan menggunakan transportasi umum ya teman-teman. Kita bisa menggunakan bis, terus juga bisa angkot ataupun kereta kalau misalkan berpergian atau berangkat kerja kayak gitu teman-teman, daripada harus bawa kendaraan sendiri, mikirin uang bensin, mikirin parkir, dan juga belum lagi macetnya kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi di tips selanjutnya, yaitu jangan remehkan uang receh ya teman-teman. Nah, mulai sekarang jangan remehin uang receh ya teman-teman, karena meskipun recehan, kalau dikumpulin tuh lama-lama jadi banyak kayak gitu ya teman-teman. Maka tabunglah uang receh dari setiap kembalian belanjaan ke dalam celengan. Nah, nanti kalau misalkan udah kekumpul nih, hasilnya juga lumayan ya teman-teman, karena sesuatu yang sedikit itu kalau misalkan dikumpulin lama-lama akan jadi banyak ya teman-teman.
Oke, itu aja ya teman-teman tips-tips dari aku untuk berhemat dengan penghasilan kecil. Semoga aja meskipun penghasilan kecil, penghasilannya terbatas, semoga aja tetap bisa menabung ya teman-teman, karena nabung itu penting banget. Kalau sekarang mampunya baru nabung-nabung yang receh kayak gitu ya nggak apa-apa ya teman-teman, dijalanin aja konsisten. Oh iya, by the way, di video ini aku tuh lagi ngajak anak-anak aku ya teman-teman main mandi bola kayak gitu. Ini tuh murah meriah banget, untuk harga tiket per anak itu cuma 10.000 aja ya teman-teman. Dan ini tuh bisa sepuasnya sampai anaknya capek, tapi paling lama juga sejam ya teman-teman. Lebih dari sejam tuh mereka pasti udah capek gitu, udah kelelahan gitu ya, udah minta pulang. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa share video aku di tab komunitas kalian kalau dirasa video aku ini bermanfaat. Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidup minimalis.